Sebuah makanan tergolong dalam makanan halal bila ia memenuhi beberapa kriteria yang dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Lalu apa saja kriteria makanan yang tergolong halal? Pertama, halal li zatihi atau halal dari sisi zat, yaitu sebuah makanan dan minuman tergolong halal apabila bahan dasarnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian cara memperoleh serta memprosesnya dilakukan dengan cara halal. Terakhir, cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpan pun harus halal. Sejatinya, kehalalan makanan bukan hanya dari bahan makanan saja. Bisa jadi bahan-bahannya halal, tapi alat memasaknya terkontaminasi dengan bahan haram. Atau bahan makanannya halal, namun proses pemotongan atau penyajiannya haram. Sebagai pelanggan di restoran misalnya, kita cuma tahu menu yang disajikan, tanpa tahu bagaimana proses pembuatan atau cara pemotongan hewan di restoran tersebut. Saat ini, tidak sedikit kita temui restoran yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi menjual berbagai menu haram dan halal menyatu di antara hidangan yang disajikannya. Lantas, bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi menu halal dan non-halal yang disajikan dalam restoran yang sama? Apakah yakin bahwa yang makanan disajikan tersebut diproses dengan cara yang halal? Ya pastinya harus nggak campur. Kalau dia kena najis harus disucikan dari najis. Kalau najisnya najis mutawasitoh seperti hanya darah, seperti umpamanya kotoran, itu ya dihilangkan bau, rupa dan rasanya. Kalau ketepatan dia ada umpamanya anjingnya atau babinya, maka harus dicuci. Ya, diantaranya juga dicuci dengan pakai debu. Itu kan kalau kena sentuhan. Tapi kalau udah masuk ke dalam produknya, makanannya itu udah haram, karena itu adalah najis. Para ulama kaum muslimin telah bersepakat dengan pengharaman lemak darah serta seluruh bagian tubuh babi, walaupun disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nasab Al-Quran menunjukkan bahwa babi adalah najis ain atau najis karena zatnya. Oleh karena itu daging dan seluruh bagian tubuhnya berupa bulu, tulang dan kulitnya tetaplah najis walaupun sudah disamak. Lantas, terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk memasak atau alat-alat makan yang tersentuh najis babi, seperti apakah hukumnya? Kita dari sertifikasi itu terutama kaitannya dengan restoran atau catering misalnya ya, di mana memang menyajikan langsung. Jadi kalau restoran ya udah pasti produknya halal, kemudian di dapurnya juga tidak boleh bercampur. Nah pada saat penyajiannya ya itu tentunya tidak boleh bercampur juga dengan produk-produk lain yang tidak halal. Pendapat ulama Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa alat-alat yang terkena bagian harus dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang berbunyi, "Sucikanlah bejana seorang di antara kalian bila terkena jilatan anjing dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah." Di sini, babi disertakan dengan anjing karena tergolong najis. Sementara pendapat ulama Hanafi dan Maliki mengatakan, apabila juru masak dan tukang cuci restoran telah mencuci alat-alat masaknya dan peralatan makan dengan bersih, maka kita boleh saja makan di restoran tersebut. Namun yang perlu diperhatikan ialah makanan kita halal, tidak tercampur menu babi, dan tempat memasaknya terpisah dari tempat memasak babi. Pemilik restoran atau pelayan restorannya bisa memberikan informasi yang baik begitu, yang jujur kepada konsumen kalau ditanya, dan tidak perlu marah begitu, karena itu kan hak konsumen loh. Halal itu adalah hak bagi konsumen muslim. Jadi produsen, penjual itu memberikan haknya kepada konsumen begitu, karena itu adalah hak. Daging merupakan salah satu jenis makanan yang biasa dikonsumsi manusia. Sumber protein hewani ini sangat baik untuk membangun sel-sel jaringan tubuh. Agar manfaat daging terasa maksimal untuk kesehatan, setiap konsumen perlu mengetahui secara pasti kelayakan daging sebelum mengonsumsinya. Daging yang halal dan sehat
sudah pasti layak untuk dikonsumsi, sehingga konsumen tak perlu ragu menikmatinya. Karena Indonesia negara muslim, maka kita harus berpedoman pada halal. Halal tentu saja hewannya harus hewan halal, hewan ternak yang dinyatakan halal, kemudian dalam kondisi hidup, kemudian persyaratan kesmafetnya tentu saja dia harus hewan yang sehat, dan satu lagi bahwa kita harus memperhatikan bahwa dia adalah bukan betina produktif. Berbicara kehalalan dan kualitas sebuah daging tentu berkaitan erat dengan rumah pemotongan hewan sebagai tempat yang dipercayakan oleh masyarakat untuk melakukan proses penyembelihan hewan dan pengadaan daging. RPH harus menghasilkan daging layak konsumsi untuk konsumen muslim. Nabi itu memerintahkan kepada kita, innallaha kataba alaikumul ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian semua untuk berbuat ihsan ala kulli syai'in, dalam segala hal. Idza qataltum fahsinul qitlah, apabila engkau membunuh maka ihsankan pembunuhan itu, dalam artian sebaik mungkin, setajam mungkin gitu alat yang dipakai. Setiap rumah pemotongan hewan wajib memiliki juru sembelih halal yang bersertifikat dan sudah teruji kompetensi. Jadi dia harus tahu cara pemotongan, ya. Karena pemotongan itu ada ketentuannya dalam syariat Islam. Harus terpotong hulkum, tenggorokan, saluran nafas, almari itu saluran makanan, kemudian alwadajain, 2 urat nadi yang ada di leher hewan itu. Nah, 4 ini harus terpotong. Cara motongnya juga harus sekali tarik. Istilah tukang jagal mungkin dahulu lebih familiar di telinga kita. Kini dengan edukasi penyembelihan hewan ternak yang baik, para juru sembelih halal sudah menguasai syarat penyembelihan sesuai hukum Islam. Di antaranya adalah pengetahuan seputar pisau untuk menyembelih. Bahan pisau yang digunakan untuk penyembelihan halal tidak boleh mengandung unsur kuku, gigi, dan tulang. Pisau harus sangat tajam, yang berarti mampu menyayat dengan mudah semua saluran pada leher hewan tanpa tenaga berlebihan. Selain wajib bersertifikat, seorang juru sembelih halal harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, antara lain harus beragama Islam, dewasa, dan sehat jasmani rohani.